Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili dari kelompok 2 Perkembangan Moral dan Agama Anak Usia Dini yang akan menjadi moderator pada presentasi ini. Baik, langsung kita mulai presentasi kali ini. Kepada pemateri, dipersilakan. Pengertian perkembangan agama anak usia dini. Agama berkaitan dengan jalan yang wajib diikuti seseorang supaya sampai ke suatu tujuan yang suci serta mulia. Jadi agama juga diartikan jalan yang wajib dilaksanakan supaya sampai ke tujuan. Tujuan perkembangan agama pada anak usia dini. Yang pertama yaitu mengembangkan rasa iman dan rasa cinta terhadap Tuhan. Yang kedua yaitu membiasakan anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu membiasakan perilaku yang didasari nilai agama. Dan yang terakhir yaitu membantu anak supaya memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan perkembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama, pengertian perkembangan moral pada anak usia dini. Perkembangan moral merupakan salah satu proses perubahan yang terjadi oleh anak, baik berupa tingkah laku, budi pekerti maupun akhlak mulia, dan pembentukan karakter anak sesuai dengan bertambah usianya. Perkembangan tersebut terjadi pada fisik anak ataupun mental. Sedangkan tujuan perkembangan moral pada anak usia dini itu antara lain yang pertama, yaitu mengajarkan anak untuk berperilaku sesuai dengan moral yang berlaku di lingkungannya. Tujuan yang kedua, yaitu mengajarkan anak untuk dapat menerima perilaku moral yang sesuai dengan lingkungan dan menolak perilaku moral yang tidak sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, itu mengajarkan anak untuk dapat memilih perilaku-perilaku moral yang sesuai dengan lingkungan. Dan yang keempat, yaitu mengajarkan anak untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai moral yang sesuai dengan lingkungan, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi penuntun perilaku sehari-hari. Aspek tingkat pencapaian perkembangan moral dan agama. 1. Umur 3 bulan. Memperdengarkan macam-macam doa, musik religi, serta perkataan baik sesuai agama. 2. Umur 3-6 bulan. Melihat serta memperdengarkan beragam ciptaan Allah. 3. Umur 6-9 bulan. Memperdengar macam-macam doa, musik religi, serta perkataan yang benar dan sebutan nama Tuhan. 4. Umur 9-12 bulan. Paham akan ibadah yang dilakukan di sekitarnya. 5. Umur 12-18 bulan, memiliki minat pada kegiatan beribadah atau menirukan beberapa gerakan sholat serta menirukan doa-doa. 6. Umur 18-24 bulan, mengikuti doa dan gerakan sholat. 7. Umur 2-3 tahun, dapat mencontoh gerakan sholat serta doa-doanya. 8. Umur 3-4 tahun, tahu akan kasih sayang kepada Allah, dapat menirukan doa-doa dan surat-surat pendek. 9. Umur 4-5 tahun, tahu akan agamanya, tahu akan urutan gerakan sholat, mengetahui kapan akan membaca doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 10. Umur 5-6 tahun, mengenali agamanya, menjalankan ibadah, tahu akan hari-hari besar agamanya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang stimulasi perkembangan agama. Yang pertama, memberikan cerita kepada anak-anak. Contoh ceritanya ini yang tidak didominasi tentang fabel, tetapi mengenai kisah para nabi dan rasul serta mujizatnya. Yang kedua, memberikan keteladanan atau contoh. Contoh yang diberikan dapat berupa kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti berdoa, berpakaian rapi, sabar, tolong-menolong, serta hal-hal positif yang dapat dilakukan anak tersebut. Yang ketiga, memberikan penjelasan atau menerangkan kepada anak tentang cara berwudu, tentang cara sholat atau beribadah, etika makan dan minum yang baik.
Nomor 4 ada bermain peran. Contohnya bisa bermain peran mengabstraksikan peran Nabi Ibrahim yang ketika mengajarkan kaumnya yang musyrik untuk mencari Tuhan yang diawali dengan pengenalan benda-benda langit. Yang kelima, mengenalkan ciptaan Tuhan kepada anak-anak melalui karya wisata. Misalnya dengan contoh kita mengajak anak tersebut ke kebun binatang dan mengenalkan bahwa tumbuhan, hewan yang ada di sekitarnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang terakhir, yang nomor 6, ini mengenalkan tempat ibadah dan mengajak anak-anaknya untuk ibadah bersama-sama. Stimulasi perkembangan moral. Salah satu contoh stimulasi dalam penanaman moral pada anak adalah melalui pembiasaan. Dengan pembiasaan ini, maka akan memudahkan anak untuk dapat mengembangkan sikap moral maupun agamanya dalam diri anak tersebut. Nah, pembiasaan ini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, saat berbaris sebelum memasuki ruang kelas, anak dibiasakan untuk tertib dan mematuhi peraturan, tenggang rasa terhadap keadaan teman, bersabar saat menunggu giliran. Yang kedua adalah mengucapkan salam saat memasuki ruangan, baik di sekolah maupun di rumah. Anak dibiasakan untuk bersikap sopan santun, menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, membiasakan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang keempat, mengajarkan dan membiasakan anak untuk saling tolong-menolong, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan mengucapkan terima kasih dengan baik. Itu adalah beberapa contoh pembiasaan yang dapat kita terapkan pada anak usia dini. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Dapat diambil kesimpulan bahwa aspek perkembangan pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada anak adalah nilai agama dan moral. Perkembangan nilai agama moral adalah ukuran baik buruknya seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam membina hubungan dengan orang lain secara etis, bermoral, dan manusiawi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.